Shalom, ada sukacita, men? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seri khotbah dengan tema zaman Nuh dan zaman sekarang sudah tidak terasa sudah masuk ke bagian ke-10 dengan subtema Injil digambarkan oleh Bahtera. Minggu depan kita akan mengakhiri seri khotbah dari zaman Nuh dan zaman sekarang ini. Dan subtema saat ini yang ke-10, Injil digambarkan oleh Bahtera. Mari kita baca Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27. Lukas 24 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yesus Kristus merupakan tema yang paling utama dari keseluruhan Alkitab. Tentu saja Kejadian pasal 6 sampai pasal 8 penuh dengan tipe, ilustrasi, dan gambaran tentang diri Yesus Kristus. Musa tanpa ragu menulis bagaimana Bahtera berbicara tentang Yesus Kristus. Banyak hal yang dapat kita pelajari tentang Yesus Kristus dengan mempelajari tentang Bahtera Nuh ini. Yang pertama, Bahtera menggambarkan Yesus Kristus sebagai sesuatu yang tidak menarik. Bahtera menggambarkan Yesus Kristus sebagai sesuatu yang tidak menarik. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Bahtera Nuh tidak menarik sama sekali. Bahtera hanyalah sebuah kotak besar yang terbuat dari kayu yang ditutupi oleh pakal hitam, baik dari luar maupun dari dalam. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. "Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam." Bahtera merupakan sebuah kotak hitam dengan panjangnya sekitar 500 kaki, lebarnya 90 kaki, dan tingginya 60 kaki. Sudah saya ilustrasikan minggu lalu, kalau Bahtera Nuh itu panjangnya hampir 1,5 kali lapangan bola kaki. Wow, luar biasa panjangnya. Bahtera itu dibangun hanya sekedar untuk mengapung, bukan untuk berlayar. Bahtera itu bentuknya sangat jelek, hitam, baik di luar maupun di dalam. Tidak ada sesuatu yang indah dari bahtera itu. Saudara, ini merupakan gambaran dari Yesus Kristus. Alkitab telah menubuatkannya. Mari kita baca Yesaya pasal 53 ayat 2 dan 3. Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. "Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bukankah hal itu yang dilihat oleh kebanyakan orang ketika mereka berdiri memandang bahtera sebelum air bah datang? Bahtera itu tidak menarik. Mereka tidak memiliki minat terhadapnya. Dihina dan ditolak oleh orang-orang sama seperti Yesus. Mereka memalingkan muka dari bahtera sama seperti mereka memalingkan muka dari Yesus. Mereka memandang rendah kepada bahtera. Itulah sebabnya mereka kemudian menolak untuk masuk ke dalam bahtera, sama seperti mereka menolak untuk datang kepada Yesus.
Mereka berkata, bagaimana mungkin barang yang jelek dan aneh ini dapat menyelamatkan kita? Mereka berpikir, mengapa kita harus menyerahkan kehidupan dan semua kesenangan kita dengan cara masuk ke dalam kapal yang jelek itu? Saudara, inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Banyak orang menolak untuk datang kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan karena beberapa alasan. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka tidak berhenti makan dan minum dalam pesta pora. Mereka tidak mau berhenti dari pesta yang mewah dan kawin mengawinkan. Manusia pada saat itu sangat candu akan hal tersebut. Mereka berpikir, mengapa mereka harus mengakhiri semua kesenangan ini hanya untuk masuk ke dalam perahu hitam yang kelihatan jelek dan tidak ada kesenangan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tentu mereka salah. Saya sudah khotbahkan bahwa bahtera itu adalah gambaran dari sebuah gereja lokal. Saya ulang. Bahtera itu adalah gambaran dari sebuah gereja lokal. Nuh dan ketujuh anggota keluarganya bagaikan berada di dalam gereja lokal di atas dunia pada waktu itu. Dan saya percaya mereka memiliki persekutuan yang indah dan penyembahan yang penuh kasih di dalam bahtera. Tetapi ironisnya, di zaman sekarang ini banyak orang tua Kristen yang tidak sungguh-sungguh bertobat justru mengatakan hal seperti ini tentang anak-anaknya yang rajin beribadah dan melayani Tuhan. Mereka berkata, mengapa banyak anak muda yang ingin menghabiskan waktu di gereja sampai lupa untuk mengembangkan karir dan usaha mereka? Apa yang memikat mereka sehingga mereka ingin berada di gereja sepanjang waktu? Apa yang membuat putra-putri saya ingin berada di sana sepanjang waktu? Para orang tua yang tidak sungguh-sungguh bertobat ini kaget ketika mendapatkan jawaban dari orang-orang muda yang berkata, gereja adalah bahtera yang menyelamatkan kami dari kesia-siaan dunia yang kesepian di mana kami tinggal. Sekarang kami tinggal di gereja lokal. Kami menjadi lebih baik. Kami mendapatkan kebahagiaan dari apa yang pernah kami impikan sebelumnya. Saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini merasa kesepian. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga merasa kesepian? Ayo, pulanglah ke gereja. Di situ Anda akan mendapatkan perlindungan dari dunia yang dingin dan sepi ini. Saya menantang saudara saat ini. Maukah Anda masuk, menemukan sukacita dan persahabatan serta tempat perlindungan seperti yang kami dapatkan di gereja lokal? Datanglah secara teratur ke dalam bahtera, yaitu ke dalam gereja. Anda akan menemukan kedamaian dan sukacita seperti yang telah kami temukan. Ya, bahtera. Bahtera memang tempat yang jelek, usang. Tetapi ia merupakan tempat sukacita, persahabatan, dan kasih. Jadi saudara, pulanglah. Masuklah ke dalam bahtera yang dianggap usang itu, yaitu di gereja lokal. Kamu akan mendapatkan kegembiraan hidup di tempat itu. Amin. Hal yang kedua, bahtera menggambarkan darah Yesus Kristus. Bahtera menggambarkan darah Yesus Kristus. Mari kita baca kembali Kejadian pasal 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan.
Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Bahtera ini secara jelas bukan untuk berlayar atau menjelajah. Bahtera dibuat untuk mengapung. Ia tertutup rapat dari air dengan menempelkan ter di luar dan di dalam. Dalam bahasa Ibrani, untuk kata ter ini digunakan kata kapar, yang diterjemahkan dengan arti tebusan dan juga dengan arti ditutupi. Mari kita baca Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ya, kita berbicara darah Yesus Kristus yang menutupi dosa-dosa kita. Kita diberitahukan secara sederhana dalam Roma pasal 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Bahtera itu ditutupi oleh ter untuk menjaga agar terbebas dari penghukuman air bah. Ketika Anda datang kepada Yesus Kristus, Anda ditutupi oleh darahnya, dan penghakiman Tuhan tidak akan menimpa Anda. Tuhan berfirman kepada Nuh, "Mari, masuklah ke dalam bahtera." Ketika Nuh masuk ke dalamnya, dia dikelilingi oleh dinding yang dilapisi oleh ter. Ter merupakan tipe dari darah Yesus Kristus. Ketika Anda datang kepada Yesus Kristus, maka Anda secara nyata akan dikelilingi oleh darah Yesus Kristus. Dan dosa-dosa Anda akan ditutupi. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Itulah sebabnya mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Jawabannya, agar darahnya dapat menghapus kesalahan dan menutupi dosa-dosa kita. Hal yang ketiga, yang terakhir, bahtera menggambarkan tentang kebangkitan. Bahtera menggambarkan tentang kebangkitan. Bahtera merupakan suatu tipe dari kebangkitan. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 4 dikatakan, dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Bahtera kandas pada hari yang ke-17 pada bulan yang pertama. Perhatikan baik-baik saudara. Berabad-abad kemudian, Tuhan Yesus mengubah bulan ke-7 menjadi bulan yang pertama dalam kalender tahun Masehi. Sebelumnya kalender Nuh yang digunakan, hingga Allah memberikan kalender yang baru kepada bangsa Israel. Dengan kalender yang baru, mereka melupakan perbudakan mereka. Mereka menandai sejarah mereka dengan hari kebebasan mereka dari Mesir. Ini adalah tahun baru mereka. Jadi ingat bahwa bulan ke-7 dalam masa Nuh sudah diubah Tuhan menjadi bulan pertama dalam sejarah Israel. Ini merupakan di mana Israel merayakan Paskah di Mesir. Saudara, kita dapat mencocokkan tanggal kebangkitan Yesus Kristus sebagai 17 dari bulan pertama. Yang mana hari itu sama dengan 7 bulan pada masa air bah. Bahtera kandas sesuai dengan hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Jadi secara sederhana, dalam kalender Masehi, bahtera kandas di Gunung Ararat itu terjadi di hari yang sama di mana Yesus bangkit dari kematian. Mari kita baca Kejadian 8 ayat 18 dan 19. Kejadian 8 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan.
Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung. Semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Saudara, ini adalah gambaran tentang kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Mari kita baca Matius 28 ayat 1 sampai 6. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Jadi penjelasannya, saudara, seperti Nuh yang keluar dari dalam bahtera, demikian juga Yesus keluar dari kuburan pada Paskah pagi. Dan ketika dikatakan lalu keluarlah Nuh, anak-anaknya dan istrinya, dan istri-istri anaknya yang bersamanya, ini menggambarkan orang-orang Kristen pada saat pengangkatan untuk bertemu dengan Yesus Kristus di udara, seperti yang dicatat dalam 1 Tesalonika pasal 4. Semuanya ini merupakan simbol dan tipologi. Nuh keluar dari dalam bahtera merupakan gambaran bagi Yesus yang keluar dari kuburan. Kemudian keluarganya Nuh keluar dari bahtera, itu merupakan gambaran orang-orang Kristen pada saat pengangkatan. Jadi saudara, bahtera itu sendiri dipahami sebagai sebuah simbol dari gereja lokal. Kesimpulannya, sejak firman Tuhan diberitakan mulai dari gereja mula-mula, maka Injil digambarkan sebagai bahtera Nuh dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut. Pertama, bahtera merupakan sesuatu yang jelek dan tidak menarik, sama seperti Yesus Kristus yang tidak menarik bagi manusia. Bahkan Injil dilihat sebagai suatu kebodohan. Yang kedua, bahtera ditutupi oleh lapisan ter di luar dan di dalam. Ini menggambarkan darah Yesus Kristus yang menutupi orang percaya, sehingga Allah tidak melihat dosa-dosanya lagi. Yang ketiga, bahtera kandas di Gunung Ararat, dan Nuh keluar dengan hidup. Ini menggambarkan gambaran Yesus yang bangkit dari kematian pada Paskah pagi. Jadi saudaraku, jelas sudah bahwa Injil digambarkan oleh bahtera. Dan kita bersyukur karena kita telah masuk dan berada di dalam bahtera itu, yaitu yang adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali firman-Mu sudah Hamba sampaikan, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjamah kami supaya kami lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu Yesus, lebih sungguh-sungguh melayani-Mu Yesus dalam nama Yesus, supaya hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberkati jemaat-Mu, sudah memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kembali kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu, berkemenangan senantiasa bersama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih buat pemulihan yang Tuhan berikan. Tuhan menolong pemerintah, rakyat Indonesia, sehingga semakin hari kami boleh merasakan pemulihan dari krisis kesehatan, krisis ekonomi dalam nama Yesus. Dan kami percaya kesejahteraan ada di negeri tercinta ini oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Amin. Amin.